Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Reza Hermawan, dengan NIM 190. Yang kedua ada Siti Maimunah dengan NIM 153. Yang ketiga ada Afifah Balkis dengan NIM 160. Dan yang keempat ada Alifa Rizky Fitriana dengan NIM 134. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 akan membahas tentang teori belajar kecerdasan ganda atau multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang profesor psikologi dari Universitas Harvard. Kecerdasan adalah bahasa-bahasa yang dibicarakan oleh semua orang dan sebagian besar dipengaruhi oleh kebudayaan di mana ia dilahirkan. Menurut Howard, manusia memiliki 9 jenis kecerdasan, yaitu verbal intelligence, logical intelligence, bodily kinesthetic, musical, intrapersonal, interpersonal, naturalist, serta existential intelligence. Teori ini menggabungkan antara potensi yang ada di otak kiri dan juga di otak kanan, agar potensi tersebut berjalan dengan seimbang. Gardner memperluas konsep kecerdasan untuk juga dimasukkan ke dalam bidang-bidang seperti musik, hubungan spasial, pengetahuan antar pribadi selain matematika, dan linguistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik teori belajar kecerdasan ganda. Yang pertama yaitu semua inteligensi itu berbeda-beda, tetapi sederajat. Tidak ada inteligensi yang lebih baik atau penting dari inteligensi yang lain. Yang kedua, semua kecerdasan dimiliki manusia dalam kadar yang tidak persis sama. Yang ketiga, semua kecerdasan yang berbeda-beda itu akan saling bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas yang diperbuat manusia. Yang keempat, kecerdasan terlibat dalam bantuan kepada anak yang mengalami kegagalan dalam tugas-tugas tertentu. Yang kelima, terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tiap-tiap kecerdasan. Selanjutnya, yang keenam, tahap-tahap alami dari setiap kecerdasan dimulai dengan kemampuan membuat pola dasar. Yang ketujuh, semua jenis kecerdasan tersebut ditemukan di seluruh lintas kebudayaan di seluruh dunia dan kelompok usia. Yang terakhir, ke-8, kecerdasan diekspresikan melalui rentang pengajaran profesi dan hobi. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang pembelajaran dengan kecerdasan ganda. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan dalam kegiatan pengembangan kecerdasan ganda, yaitu membangun kecerdasan, memperkuat kecerdasan, mengajarkan kecerdasan, serta mentransfer kecerdasan. Membangun kecerdasan yaitu upaya untuk mengaktifkan dan menghidupkan kinerja otak. Sedangkan memperkuat kecerdasan dengan latihan guna memperkuat kemampuan membangun kecerdasan. Mengajarkan kecerdasan adalah upaya untuk mengembangkan struktur pelajaran yang mengacu pada kecerdasan ganda. Serta selanjutnya mentransfer kecerdasan adalah upaya memanfaatkan berbagai cara yang telah dilatih di kelas untuk diterapkan untuk memahami realita di luar kelas atau di lingkungan. Baik, kita akan membahas poin terakhir mengenai implementasi teori kecerdasan ganda dalam pembelajaran. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam implementasi teori kecerdasan ganda. Kemampuan yang dimiliki guru merupakan hal penting untuk mengenali kecerdasan ganda yang dimiliki oleh peserta didik.
Faktor ini sangat menentukan dalam perancangan program pembelajaran yang akan ditempuh. Untuk memulai perencanaan pembelajaran, pendidik harus mewujudkan suatu konsep yang akan mereka ajarkan dengan mengidentifikasi intelijensi yang tepat untuk disampaikan isinya. Berikut ini penerapan teori belajar kecerdasan ganda dalam metode pembelajaran sesuai dengan kecerdasan masing-masing pelajar. Yang pertama, untuk siswa atau pelajar yang memiliki kecerdasan di dalam bidang bahasa. Para pendidik dapat menggunakan metode membawakan suatu materi lewat sebuah cerita, membuat penugasan tentang bagaimana cara membuat karya seperti puisi, mitos, legenda, maupun drama pendek tentang suatu cerita. Maka dengan demikian, siswa yang memiliki kecerdasan di bidang bahasa akan mudah untuk menangkap materi yang disampaikan. Yang kedua, yaitu untuk pelajar yang memiliki kecerdasan di bidang matematika. Pendidik dapat membuat sebuah eksperimen, menjelaskan suatu hal ke dalam rumus matematika, merancang sebuah kode ataupun simbol-simbol, maupun membuat analogi untuk menjelaskan suatu permasalahan. Yang nomor 3 yaitu untuk pelajar yang memiliki kecerdasan kinestetik. Pendidik dapat bermain peran atau menirukan dalam menyampaikan materi, menciptakan suatu gerakan atau rangkaian gerakan untuk menjelaskan apa yang akan dipelajari, maupun mendemonstrasikan materi yang akan disampaikan. Yang keempat yaitu untuk pelajar yang memiliki kecerdasan visual spasial. Pendidik dapat menggunakan grafik atau peta pada saat penyampaian materi, menciptakan sebuah pertunjukan film, merancang poster, papan buletin sebagai sarana penyampaian materi. Kecerdasan di bidang musik. Pada tipe kecerdasan ini, pendidik dapat menyajikan kelas musik dalam waktu yang singkat pada sela-sela penyampaian materi, atau menggunakan musik untuk mempertinggi minat belajar atas materi yang ditujukan. Yang keenam yaitu untuk pelajar yang memiliki kecerdasan interpersonal. Dalam kecerdasan ini, metode yang dapat digunakan yaitu membantu menyelesaikan masalah umum maupun lokal pada suatu konteks yang tentunya berkaitan dengan materi yang diberikan. Yang terakhir yaitu kecerdasan intrapersonal. Metode yang dapat dipakai untuk tipe kecerdasan ini ialah menciptakan analogi personal untuk penyampaian materi, menggambarkan perasaan tentang suatu keadaan yang berhubungan dengan materi, atau juga menjelaskan filsafat pribadi tentang suatu permasalahan dalam materi tersebut. Implementasi teori kecerdasan ganda membawa implikasi bahwa guru bukan lagi berperan sebagai sumber atau resource, tapi harus lebih berperan sebagai manajer kegiatan pembelajaran. Dalam menerapkan teori kecerdasan ganda, sistem sekolah perlu menyediakan guru-guru yang kompeten dan mampu membawa anak mengembangkan potensi kecerdasan yang mereka miliki.